warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Niti Micro Channel. Video pembelajaran kali ini akan membahas apa ya? Stay tune. Oke teman-teman sekalian, video kali ini ternyata kita akan membahas tumbuhan yang satu ini. Ini ada di samping saya. Ada yang tahu? Tumbuhan apa? Benar sekali. Ini adalah tumbuhan paku. Ya, tumbuhan paku ini merupakan salah satu bagian dari spermatopita atau sering disebut dengan pteridopita. Nah, ciri-cirinya ya, tumbuhan paku ini sudah memiliki akar, batang, daun yang sejati, sudah memiliki xilem dan floem, sehingga termasuk ke dalam juga tracheopita. Nah, tumbuhan paku ini habitatnya bisa di tanah dan bisa juga tumbuh epifit. Ukurannya bervariasi, ada 2 cm bahkan sampai ada yang 6 meter. Nah, tumbuhan paku itu tidak memiliki bunga, apalagi biji. Jadi bagaimana ya cara perkembangbiakannya? Cara perkembangbiakannya ternyata dengan spora. Bisa kita lihat ya di balik daunnya. Nih, apa ya teman-teman? Ini dia spora. Ya, jadi bagian daun yang ada sporanya disebut daun sporofil, sedangkan daun yang tidak memiliki spora ini disebut dengan tropofil. Nah, perkembangbiakannya ada generatif dan vegetatif. Nah, bagaimana perkembangbiakannya kita akan bahas nanti selanjutnya. Tapi sebelumnya kita akan memberikan dulu contoh-contoh dari tumbuhan paku itu apa saja. Nah, untuk contoh tumbuhan paku-paku itu apa saja ya? Nah, contohnya kita beri yang pertama adalah ini. Ini adalah paku sarang burung ya, tubuhnya epifit. Ya. Kemudian setelah paku sarang burung ini kita contohkan ada suplir. Tumbuhan suplir ini mungkin ada di ini ya, pekarangan rumah. Karena cocok untuk tumbuhan hias, dia letaknya tumbuh di tanah. Kemudian ada ini ya, paku kelabang. Setelah paku kelabang kita contohkan ada ini dia, namanya paku sisik naga, dan biasa juga nempel di pohon dengan cara epifit. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Nah, bagaimana dengan perkembangbiakan dari tumbuhan paku-pakuan atau pteridopita? Tumbuhan paku-pakuan berkembang biak dengan cara metagenesis, yaitu pergiliran keturunan dari sporofit ke gametofit atau sebaliknya. Nah, coba perhatikan daun tumbuhan paku berikut. Kita bisa melihat adanya titik-titik warna kecoklatan. Itu merupakan sorus. Nah, di dalam sorus itu banyak ditemukan sporangium atau kotak spora. Nah, ketika kadar air dalam sporangium itu turun atau berkurang, sporangium akan pecah atau kotak spora akan pecah. Nah, sehingga spora yang berada dalam kotak spora itu akan menyebar luas ke berbagai wilayah atau berbagai tempat. Nah, ketika menyebar dan bertemu dengan lingkungannya sesuai, spora tersebut akan tumbuh menjadi protalium. Nah, kemudian protalium akan berkembang. Akan ditemukan adanya archegonium dan antheridium. Archegonium akan berkembang menjadi sel telur, sedangkan antheridium akan berkembang menjadi sperma yang berflagel. Nah, fertilisasi akan terjadi ketika antheridium dan archegonium bertemu. Nah, walaupun antheridium memiliki flagel, ia juga tetap membutuhkan air sebagai medium pergerakannya. Nah, ketika antheridium dan archegonium itu bertemu, maka terbentuklah zigot dan kemudian akan berkembang menjadi tumbuhan baru, yaitu tumbuhan paku yang muda. Nah, dapat kita simpulkan bahwa perkembangbiakan pada tumbuhan paku itu tadinya ada 2 fase, yaitu sporofit dan gametofit. Nah, fase sporofit itu fase seperti apa? Fase di mana tumbuhan paku menghasilkan spora, ya, sehingga disebut sporofit. Sedangkan fase gametofit itu adalah fase di mana bagian tumbuhan paku, yaitu pada fase protalium, menghasilkan antheridium dan archegonium, sehingga
ketika bertemu menghasilkan zigot. Bagaimana untuk mempermudah menghafal perkembangbiakan pada tumbuhan paku atau proses metagenesisnya? Yaitu kamu bisa menyingkatnya dengan Rauma gypsy, ya, Rauma gypsy. R-nya itu sporangium, nya itu protalium, ya. A-nya itu 2, Antheridium dan Archegonium. Kemudian J-nya itu zigot. P-nya itu adalah tumbuhan paku, ya. S-nya itu kembali lagi sporangium. Ya, semoga kamu mudah menghafalkannya ketika ada pembelajaran di sekolah. Nah, selain metagenesis, tumbuhan paku juga bisa berkembang biak dengan cara yang lain, yaitu dengan cara rizom. Coba perhatikan, ini tumbuhan paku. Ini adalah rizom. Masih ingat kan pembelajaran sebelumnya? Rizom adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Nah, rizom, coba kamu sebutkan pada tumbuhan Angiospermae, ya kan? Apa-apa saja tumbuhan yang berkembang biak dengan rizom? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Manfaat dari tumbuhan paku. Nah, ternyata teman-teman sekalian, tumbuhan paku itu memiliki banyak manfaat bagi manusia. Apa saja? Nah, diantaranya itu yang pertama, kita dapat memanfaatkannya sebagai bahan makanan kita, seperti pada semanggi. Yang kedua, bisa kita manfaatkan sebagai tumbuhan hias di sekitar rumah kita, contohnya pada suplit. Kita juga bisa memanfaatkan yang ketiga sebagai obat-obatan, contohnya pada equisetum. Equisetum ini juga bisa dimanfaatkan sebagai amplas. Nah, dan bahkan manfaat selanjutnya adalah bisa digunakan sebagai pupuk hijau seperti Azolla pinnata yang bersimbiosis dengan Anabaena. Dan ada juga yang digunakan sebagai karangan bunga, ya, contohnya pada Lycopodium. Kemudian video pembelajaran tentang perkembangbiakan pada tumbuhan paku atau Pteridophyta semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.